Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nora Safitri, NIM 1905125, Fakultas Hukum Universitas Maliku Saleh. Baiklah, di sini saya akan memaparkan hasil jawaban ujian tengah semester mata kuliah Hukum Jaminan 6A. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada Bapak Arif Rahman SH MH yang telah mengampu mata kuliah ini. Baiklah, langsung saja kita ke pertanyaan yang pertama, di mana pertanyaannya adalah, coba saudara jelaskan pengertian dari hukum jaminan. Jawaban saya di sini adalah, hukum jaminan adalah istilah jaminan yang digunakan dalam lembaga hukum jaminan di Indonesia. Merupakan terjemahan dari kata dalam bahasa Belanda yaitu zekerheid dan cautie, yang berarti cara-cara kreditur menjamin dipenuhinya tagihan, di samping pertanggungjawaban umum debitur terhadap barang-barangnya. Dasar hukum dari hukum jaminan di Indonesia terdapat dalam pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa segala kebendaan si berhutang baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru, akan ada di kemudian hari menjadi tanggungan untuk perikatan perseorangan. Hukum jaminan itu diartikan peraturan hukum yang mengatur tentang jaminan-jaminan piutang seorang kreditur terhadap seorang debitur. Ringkasnya, hukum jaminan adalah hukum yang mengatur tentang jaminan piutang seseorang. Dan menurut dari pendapat Munir Fuadi, memberikan pengertian hukum jaminan adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemberi dan penerima jaminan dalam kaitannya dengan pembebanan jaminan untuk mendapatkan fasilitas kredit. Dari beberapa pengertian hukum jaminan di atas, dapat saya simpulkan bahwa hukum jaminan adalah ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur mengenai piutang seseorang dengan memberikan suatu pembebanan jaminan untuk meyakinkan kreditur agar dapat memberikan fasilitas kredit kepada debitur. Selanjutnya akan saya lanjutkan dengan soal nomor 2. Coba saudara jelaskan objek dan ruang lingkup hukum jaminan. Objek kajian merupakan sasaran di dalam penyelidikan atau pengkajian. Objek itu dibagi menjadi dua, yaitu objek material dan objek formil. Objek material yaitu bahan yang dijadikan sasaran dalam penyelidikannya. Objek material hukum jaminan adalah manusia. Objek formal yaitu sudut pandang tertentu terhadap objek materialnya. Jadi, objek formal hukum jaminan adalah bagaimana subjek hukum dapat membebankan jaminannya pada lembaga perbankan atau lembaga keuangan non-bank. Pembebanan jaminan merupakan proses, yaitu menyangkut prosedur dan syarat-syarat di dalam pembebanan jaminan. Dikutip dari buku Salim HS 2014. Sedangkan ruang lingkup kajian hukum jaminan meliputi jaminan umum dan jaminan khusus. Jaminan khusus dibagi menjadi dua, yaitu jaminan kebendaan dan perorangan. Jaminan kebendaan dibagi menjadi jaminan benda bergerak dan tidak bergerak. Yang termasuk dalam jaminan benda bergerak meliputi gadai dan fidusia. Sedangkan jaminan benda tidak bergerak meliputi hak tanggungan fidusia, khususnya rumah susun, hipotek kapal laut dan pesawat udara. Sedangkan jaminan perorangan meliputi borg, tanggung-menanggung atau tanggung renteng, dan garansi bank. Selanjutnya, pertanyaan nomor 3. Apa yang dimaksud dengan jaminan? Secara terminologi, istilah jaminan berasal dari kata jamin, berarti tanggung, sehingga jaminan dapat diartikan sebagai tanggungan. Dalam hal ini yang dimaksud adalah tanggungan atas segala perikatan dari seseorang seperti yang ditentukan dalam pasal 1131 KUH yang menyatakan segala kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perorangan. Selanjutnya, dalam pasal 1132 KUH Perdata menyatakan kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang menghutangkan padanya. Pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing. Kecuali apabila di antara para piutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.
Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa jaminan merupakan suatu perlunasan utang oleh debitur kepada kreditur apabila di kemudian hari terjadi kemacetan pembayaran utang debitur dengan sejumlah harta kekayaan milik debitur sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat menurut perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya pertanyaan nomor 4, apa saja syarat dan manfaat benda jaminan? Syarat-syarat dan manfaat benda jaminan pada prinsipnya tidak semua benda jaminan dapat dijaminkan pada lembaga perbankan atau lembaga keuangan non-bank. Namun, benda yang dapat dijaminkan adalah benda-benda yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat benda jaminan tersebut adalah A. Dapat secara mudah membantu perolehan kredit itu oleh pihak yang memerlukan. B. Tidak melemahkan potensi atau kekuatan si pencari kredit untuk melakukan dan atau meneruskan usahanya. C. Memberikan kepastian kepada si kreditur dalam arti bahwa barang setiap waktu tersedia untuk dieksekusi. Bila perlu, mudah dapat diuangkan untuk melunasi utangnya si penerima atau pengambil kredit. Selain itu, jaminan mempunyai kedudukan dan manfaat yang sangat penting dalam menunjang pembangunan ekonomi, karena keberadaan lembaga ini dapat memberikan manfaat bagi kreditur dan debitur. Manfaat bagi kreditur adalah A. Terwujudnya keamanan terhadap transaksi dagang yang ditutup. B. Memberikan kepastian hukum bagi kreditur. Terwujudnya keamanan bagi kreditur ketika memberikan kredit atau pinjaman modal kepada debitur tidak merasa khawatir terhadap pengembalian kredit atau pinjaman modal, dikarenakan telah ada jaminan jika debitur tersebut prestasi atau gagal bayar. Selanjutnya, kepastian hukum di sini dimaksudkan bahwa kreditur akan menerima pengembalian pokok kredit beserta bunganya dari pihak kreditur, dan apabila pihak debitur prestasi, maka pihak kreditur dapat melakukan eksekusi terhadap benda jaminan tersebut. Selanjutnya pertanyaan nomor 5, apa saja yang termasuk jaminan kebendaan dan jaminan perorangan? Jaminan khusus dapat dibagi menjadi dua, yakni jaminan perorangan dan jaminan kebendaan. Jaminan kebendaan dalam praktiknya dapat dikategorikan menjadi dua, yakni benda bergerak dan benda tetap atau tidak bergerak. Yang termasuk dalam jaminan kebendaan yaitu 1. Gadai. Yang dimaksud gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu benda bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut didahulukan daripada orang-orang yang berpiutang lainnya. Dengan kekecualian, biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang itu digadaikan. Biaya-biaya mana yang harus didahulukan? Menurut pasal 1150 KUH Perdata, objek dari gadai berupa benda bergerak yang terdiri dari benda berwujud seperti perhiasan dan benda tidak berwujud berupa hak untuk mendapatkan pembayaran uang, misalnya surat piutang. Yang kedua ada fidusia. Fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Pengertian fidusia dapat ditemukan dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, yaitu pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Objek fidusia yaitu benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan. Yang ketiga ada hipotek. Diatur dalam pasal 1162 sampai pasal 1232 KUH Perdata serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran. Hipotek adalah suatu hak kebendaan atas benda-benda tak bergerak untuk mengambil penggantian
daripadanya bagi pelunasan suatu perikatan. Dalam hipotek yang menjadi objek adalah kapal dengan isi 20 m kubik. Yang terakhir ada hak tanggungan, diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan, yaitu hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria. Berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan suatu kesatuan dengan tanah itu. Untuk pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain. Pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutang dari hasil penjualan tersebut. Yang kedua ada jaminan perorangan. Menurut pasal 1820 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, merupakan suatu persetujuan di mana pihak ketiga demi kepentingan kreditur mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur bila debitur itu tidak memenuhi perikatannya. Ya, termasuk jaminan perorangan antara lain 1. Perjanjian penanggungan atau bortot. Perjanjian penanggungan ini diatur dalam pasal 1820 sampai pasal 1850 KUH Perdata. Menurut pasal 1820 KUH Perdata, penanggungan ialah suatu persetujuan di mana pihak ketiga demi kepentingan kreditur mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur bila debitur tidak memenuhi perikatannya. Selanjutnya ada perjanjian garansi. Dalam pasal 1316 KUH Perdata mengatur tentang perjanjian garansi, di mana pemberi garansi menjamin bahwa seorang pihak ketiga akan berbuat sesuatu yang biasanya berupa tindakan menurut suatu perjanjian tertentu. Seorang pemberi garansi mengikatkan diri untuk memberi ganti rugi jika pihak ketiga yang menjamin tidak melakukan perbuatan yang digaransinya. Selanjutnya, perjanjian tanggung-menanggung atau tanggung renteng. Menurut pasal 1278 KUH Perdata, dalam perikatan tanggung-menanggung atau tanggung renteng, salah satu pihak atau masing-masing pihak lebih dari satu orang dalam perikatan ini dikenal adagium, satu untuk seluruhnya atau seluruhnya untuk satu. Sebagai contoh, dapat dikemukakan antara lain pasal 1749 KUH Perdata yang berbunyi, jika beberapa orang bersama-sama meminjam satu barang, maka mereka masing-masing wajib bertanggung jawab atas keseluruhannya kepada pemberi pinjaman. Demikian pula pasal 1836 KUH Perdata menyatakan, jika beberapa orang telah mengikatkan diri sebagai penanggung untuk seorang debitur yang sama dan untuk utang yang sama, maka masing-masing penanggung terikat untuk seluruh utang itu. Selanjutnya pertanyaan nomor 6. Jelaskan mengenai jaminan regulatif dan jaminan non-regulatif. Jaminan regulatif adalah suatu lembaga jaminan yang sudah diatur dan telah mendapat pengakuan dalam peraturan perundang-undangan. Termasuk ke dalam golongan jaminan ini adalah hak tanggungan, hipotek, kredit verbet, gadai, dan mortgage. Sedangkan jaminan non-regulatif adalah lembaga jaminan yang belum mendapatkan pengaturan secara khusus dalam peraturan perundang-undangan. Jaminan demikian ada yang diatur dalam hukum kebiasaan, jurisprudensi, dan ada pula yang diatur dalam suatu perjanjian atau bersifat kontraktual. Misalnya pengalihan tagihan dagang, pengalihan asuransi, atau surat kuasa mutlak yang tidak dapat dicabut kembali. Pertanyaan nomor 7, apa yang dimaksud dengan gadai? Istilah gadai berasal dari terjemahan kata pen bahasa Belanda atau pledge atau pen bahasa Inggris. Pengertian gadai tercantum dalam pasal 1150 KUH Perdata. Yang memberikan pengertian gadai adalah hak yang diperoleh kreditur atas suatu benda bergerak yang diserahkan kepadanya oleh debitur atau orang lain atas namanya
untuk menjamin suatu utang dan yang memberikan kekuasaan kepada kreditur untuk mendapatkan pelunasan dari benda tersebut lebih dulu daripada kreditur lainnya, kecuali biaya untuk melelang benda tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk pemeliharaan setelah benda itu digadaikan. Biaya-biaya mana yang harus didahulukan? Dasar hukum gadai diatur dalam buku 2 KUH Perdata, pasal 1150 sampai dengan pasal 1160 KUH Perdata. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, memberikan pengertian gadai adalah pinjam meminjam uang dengan menyerahkan barang dan dengan batas waktu. Bila telah sampai waktunya tidak ditebus, barang itu menjadi hak orang yang memberi pinjaman. Selanjutnya pertanyaan ke-8, bagaimana proses terjadinya gadai? Proses terjadinya gadai yaitu gadai akan lahir dan mengikat para pihak dengan membebankan jaminan gadai atas suatu benda bergerak dengan terlebih dahulu membuat perjanjian gadai. Selanjutnya, pemberi gadai menyerahkan secara nyata atau livering atas benda bergerak tersebut yang digadaikan kepada penerima gadai atau kreditur. Namun, proses terjadinya gadai tergantung pada benda yang akan digadaikan. Seperti benda bergerak yang berwujud berbeda dengan proses terjadinya gadai pada benda bergerak tidak berwujud. Terjadinya gadai harus dipenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan sesuai dengan jenis dan benda yang digadaikan. Adapun cara-cara terjadinya gadai adalah sebagai berikut. 1. Cara terjadinya gadai pada benda bergerak. A. Perjanjian gadai. Pasal 1151 KUH Perdata disebutkan bahwa perjanjian gadai dapat dibuktikan dengan segala alat yang diperbolehkan bagi pembuktian perjanjian pokok. Dari ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa bentuk perjanjian gadai tidak terikat pada formalitas tertentu. Bentuknya bebas, sehingga dapat dibuat secara tertulis maupun lisan. Selanjutnya, cara terjadinya gadai pada piutang atas perjanjian gadai. Antara debitur dengan kreditur dibuat perjanjian untuk memberikan hak gadai. Perjanjian ini bersifat konsensual, obligator, dan bentuknya bebas. Selanjutnya ada penyerahan surat buktinya. Terdapat dalam pasal 1152 ayat 1 KUH Perdata. Perlu diketahui bahwa piutang atas nama, atas tunjuk selalu ada surat buktinya. Surat bukti ini mewakili piutang. Selanjutnya pertanyaan nomor 9, bagaimana proses pelelangan jaminan gadai? Proses pelelangan barang gadai diatur dalam pasal 1155 KUH Perdata yang menyatakan bahwa bila oleh pihak-pihak yang berjanji tidak disepakati, maka jika debitur atau pemberi gadai tidak memenuhi kewajibannya setelah lampaunya jangka waktu yang ditentukan, atau setelah dilakukan peringatan untuk pemenuhan perjanjian, dalam hal ini tidak ada ketentuan tentang jangka waktu yang pasti, kreditur berhak untuk menjual barang gadainya di hadapan umum menurut kebiasaan-kebiasaan setempat dan dengan persyaratan yang lazim berlaku, dengan tujuan agar jumlah utang itu dengan bunga dan biaya dapat dilunasi dengan hasil penjualan itu. Bila gadai itu terdiri dan barang dagangan dan atau efek-efek yang ada diperdagangkan dalam bursa, maka penjualannya dapat dilakukan di tempat itu juga, asalkan dengan perantaraan 2 orang makelar yang ahli dalam bidang itu. Perjanjian pokoknya yaitu perjanjian pemberian kredit. Kreditur sebagai pemegang gadai mempunyai kekuasaan untuk menjual langsung hak eksekutorialnya. Namun, pasal 1155 KUH Perdata menegaskan bahwa penjualan benda gadai harus dilakukan di muka umum atau dengan lelang. Salah satu contoh proses pelelangan jaminan gadai terdapat pada PT Pegadaian atau Persero cabang Semarapura.
Dasar hukum yang digunakan dalam proses pelaksanaan lelang terhadap barang jaminan gadai oleh PT Pegadaian Persero Cabang Semakpura yaitu KUH Perdata pasal 1155 dan 1156 KUH Perdata. Pelaksanaan lelang atas barang jaminan gadai di PT Pegadaian Pegadaian atau Persero Cabang Semarapura memiliki beberapa tahapan dari persiapan tanggal pelaksanaan lelang, pengumuman lelang, penetapan jumlah dan taksir uang barang, pelaksanaan lelang, penawaran harga oleh pembeli. Pemenang lelang ditetapkan setelah mendapat penawaran tertinggi dan penawaran ini disebut 2 kali. Kemudian, ditanyakan kepada publik apakah masih ada penawaran yang lebih tinggi. Jika tidak ada penawaran lagi, barulah ditetapkan pemenangnya dengan didahului perkataan 3 kali. Selanjutnya pertanyaan terakhir. Pertanyaan nomor 10. Jelaskan hak-hak lain yang bukan merupakan hak kebendaan, tetapi mempunyai persamaan atau mirip dengan hak kebendaan. Buku 2 KUH Perdata juga mengatur hak-hak lain yang bukan merupakan hak kebendaan, tetapi mempunyai persamaan dengan hak kebendaan karena memberikan jaminan seperti privilege atau hak istimewa, hak retensi, dan hak reklam. Hak privilege merupakan jaminan khusus yang didasarkan pada undang-undang. Hak privilege atau hak istimewa adalah hak yang didahulukan. Mengenai hak privilege dapat dilihat dalam pasal 1134 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu suatu hal yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi daripada orang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya. Privilege atau hak istimewa merupakan hak yang memberi jaminan, walaupun bukan merupakan hak kebendaan, tetapi ditempatkan dalam buku 2 KUH Perdata. Menurut J. Satrio, dalam bukunya yang berjudul Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, mengatakan bahwa dari perumusan pasal 1134 KUH Perdata, tampak bahwa hak istimewa diberikan oleh undang-undang. Artinya, piutang-piutang tertentu yang disebutkan oleh undang-undang secara otomatis mempunyai kedudukan yang didahulukan. Hak privilege ini bersifat akosya dan tidak dapat berdiri sendiri. Selanjutnya ada hak retensi. Hak retensi merupakan hak yang memberikan jaminan dengan menguasai bendanya sebelum hutang dilunasi. Dalam gadai, hak retensi yang dimiliki oleh kreditur atau penerima gadai merupakan hak yang digunakan untuk mengeksekusi barang jaminan milik debitur atau pemberi gadai, yaitu dengan melakukan lelang. Lelang dilakukan pihak kreditur dikarenakan debitur atau pemberi gadai wan prestasi. Terakhir ada hak reklam atau hak retensi. Diatur dalam buku 2 KUH Perdata karena memiliki kemiripan dengan hak kebendaan. Hak reklam memiliki unsur yang sama dengan hak kebendaan, sedangkan retensi memiliki kesamaan dengan gadai. Menurut pasal 1145 KUH Perdata, hak reklam adalah hak yang diberikan kepada penjual untuk menuntut kembali barang-barangnya selama barang tersebut masih berada di tangan pembeli. Penuntutan tersebut harus dilakukan paling lama 30 hari setelah penyerahan, dan barang tersebut boleh disewakan atau dijual kepada pembeli yang beretikat baik. Kemiripan antara hak reklam dengan hak kebendaan terletak pada keberadaan hak tersebut yang melekat pada bendanya dan dapat dipertahankan terhadap siapapun. Sekian pemaparan jawaban ujian tengah semester mata kuliah Hukum Jaminan 6A dari saya, Nora Safitri. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.